Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmina Villa dari kelas 12 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun laporan dana kas kecil. Menyusun laporan dana kas kecil bisa menggunakan dengan metode impres dan metode fluktuasi. Metode impres atau metode dana tetap merupakan jenis metode dengan jumlah dana pada rekening kas kecil dengan jumlah tetap. Dalam metode impres, apabila jangka waktunya sudah habis dan dana kas kecil menipis, dapat dilakukan pengisian kembali dana kas kecil dengan cara menarik dana di bank sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Langkah-langkah operasional metode impres. 1. Pengisian dana kas kecil, di mana pemegang dana kas kecil diberi sejumlah uang tunai untuk melakukan aktivitas pembayaran yang sudah diprediksikan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan dalam satu jangka waktu seperti 1 minggu maupun 1 bulan. Yang kedua, kas kecil difungsikan sebagai alat untuk melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan yang sifatnya kecil. Yang ketiga, apabila kas kecil sudah habis, kasir kas kecil membuat pengisian kembali kas kecil dengan mengisi sejumlah pengeluaran. Berikut merupakan contoh pelaporan kas kecil menggunakan metode dana tetap. Di sini contoh soalnya. CV utama pada tanggal 2 Januari 2018 menyiapkan dana kas kecil sebesar Rp2.500.000. Berdasarkan hal tersebut, pembuatan jurnal yang dilakukan sebagai berikut. Jurnal pencatatan penerimaan. Sini ditulis tanggal, nama perkiraan, debit, kredit. Kita garis, kemudian kita bikin tabel di sini. Di sini tanggal 2 Januari, nama perkiraan kas kecil, debit pertama 2.500.000, kas kredit 2.500.000. Kemudian pada saat kasir kas kecil melakukan pengeluaran uang, pengeluaran kas kecil tersebut tidak dibuat jurnal sehingga tidak mengubah jumlah kas kecil. Namun, apabila terjadi pengeluaran kas kecil harus dicatat dalam bukti transaksi pengeluaran kas kecil dan buku kas kecil. Sebagai contoh, selama satu periode, yaitu pada minggu pertama di bulan Januari 2018, kasir mengeluarkan pengeluaran kas kecil dengan rincian sebagai berikut. Pada tanggal 4 Januari 2018, membeli perlengkapan kantor sebesar 200.000. Pada tanggal 5 Januari 2018, mengeluarkan pembayaran rekening listrik sebesar Rp500.000. Pada tanggal 6 Januari 2018, melakukan pembayaran telepon dan internet sebesar Rp400.000. Pada tanggal 7 Januari 2018, melakukan pembayaran bahan baku sebesar Rp400.000. Pada tanggal 8 Januari 2018, mengeluarkan pembayaran tenaga kerja sebesar Rp600.000. Berdasarkan transaksi di atas, oleh kasir kas kecil akan dicatat dalam buku kas kecil sebagai berikut. Di sini pada tanggal 3 Januari keterangan kas kecil
Saldo pertama di debit 2.500.000 dan saldo awal berarti 2.500.000. Pada tanggal 4 Januari, pengeluarannya untuk membiayai perlengkapan kantor sebesar 200.000 dan saldonya di sini 2.300.000 rupiah. Pada tanggal 5 Januari mengeluarkan pembayaran untuk membayar rekening listrik dengan sebesar uang 500.000 rupiah dan sisa saldo 1.800.000. Pada tanggal 5 Januari melakukan pembayaran rekening listrik dengan sebesar 500.000 rupiah dan sisa saldo 1.800.000. Dan pada tanggal 6 Januari melakukan pembayaran rekening telepon sebesar pengeluaran 400.000 rupiah dan sisa saldo 1.400.000. Pada tanggal 7 Januari melakukan pembayaran beban bahan baku sebesar 400.000 rupiah dan sisa saldo 1 juta. Dan pada tanggal 8 Januari melakukan pembayaran yaitu dengan beban tenaga kerja sebesar 600.000 rupiah dan saldo akhir 400.000 rupiah. Karena persediaan kas kecil yang sudah menipis dan telah melewati satu periode, maka pada tanggal 10 Januari 2018 dilakukan pengisian kembali kas kecil. Jurnalnya dicatat sebagai berikut. Di sini contoh penulisan jurnal kas kecil. Di jurnal kas kecil terdiri ada tanggal, nama perkiraan, debit, dan kredit. Pada tanggal 10 Januari, mereka melakukan pengisian sesuai dengan yang kemarin pengeluarannya. Perlengkapan 2 sebesar 200.000 rupiah. Rekening listrik sebesar 500.000 rupiah. Rekening telepon sebesar 400.000 rupiah. Beban bahan baku sebesar 400.000 rupiah. Dan beban tenaga kerja sebesar 600.000 rupiah. Dan di sini hasil kas kecilnya 2.100.000 rupiah. Berdasarkan jurnal tersebut, jumlah kas kecil tidak mengalami perubahan. Artinya, setelah diadakan pengisian kembali dana kas kecil, saldo kas kecil tetap dengan jumlah 2.500.000 rupiah. Jumlah seperti awal mula apabila diposting ke dalam buku besar ke kas kecil dan buku besarnya sebagai berikut. Ini contoh dari buku besar kas kecil. Di sini ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Di sini pada tanggal 3 Januari pengisian awal kas kecil dengan jumlah 2.500.000, saldo 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 4 Januari melakukan pengeluaran perlengkapan dengan saldo 200.000 rupiah. Pada tanggal 5 Januari mengeluarkan biaya untuk membayar rekening listrik dengan sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 6 Januari melakukan pembayaran rekening telepon sebesar 400.000 rupiah. Pada tanggal 7 Januari melakukan pembayaran bahan baku sebesar 400.000 rupiah. Dan pada tanggal 8 Januari melakukan pembayaran beban tenaga kerja sebesar 600.000 rupiah. Tadi video saya menjelaskan dana kas kecil dengan metode Impress. Sekarang saya akan menjelaskan laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Penyusunan laporan pengguna dana kas kecil selain menggunakan metode Impress juga bisa menggunakan metode fluktuasi. Metode fluktuasi atau metode berubah-berubah merupakan metode penentuan kas kecil dengan saldo kas kecil yang sifatnya berubah-ubah.